Dengar baik-baik, saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi, negara berdaulat, aturan ditegakkan, titik. Bangsa Aceh sangat berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Hai manusia, teleletetetet. Ngomong-ngomongin jasa, bos, cobalah tengok bangsa Arab, bos. Para nabi zaman dahulu berjuang mati-matian mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawanya untuk bangsa Arab. Tapi apakah kalian pernah lihat ada satu aja nabi yang turun kibar-kibarkan bendera? Apakah pernah kalian lihat ada satu aja nabi yang turun bawa kwitansi tagih ke Raja Arab? Nggak ada, bos. Walaupun kita terkena bencana banjir ya, tapi kita tetap berdiri tegak di bawah sang merah putih. Bukan seperti pengecut gerakan GAM Aceh Merdeka ya, yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang lagi susah ini ya. Bersadarlah sebelum ada bencana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar warga Aceh yang konon kembali mengibarkan bendera bintang bulan. Tetapi sekali lagi ini hanya sekedar kabar ya, saya tidak tahu benar ataukah salah karena menurut saya akhir-akhir ini kondisi Aceh sudah mulai kondusif ya kan. Lah ini kok tiba-tiba kembali viral sebuah video yang menunjukkan warga Aceh kembali mengibarkan bendera bintang bulan. Apakah ini video lama yang di-up kembali oleh netizen-netizen iseng ataukah rekayasa AI? Saya benar-benar tidak tahu ya. Kami sajikan untuk kita diskusikan bersama, bukan untuk memprovokasi. Jadi tolong bijak dalam menyikapinya. Yang jelas teman-teman, seorang anggota TNI sampai memberikan sebuah warning kepada mereka ya. Katanya itu jika benar ya pengibaran bendera bintang bulan di Aceh ya, maka akan ditindak tegas sesuai hukum negara. Kurang lebih seperti itulah warning yang disampaikan oleh seorang anggota TNI. Bahkan seorang warga Jawa sepertinya sampai memberikan nasihat yang menurut saya sangat mulia kepada warga Aceh, yaitu agar tidak mudah terprovokasi dan tidak memanfaatkan bencana yang saat ini terjadi untuk kepentingan segelintir orang saja. Widih. Ayo saudaraku, kita harus damai. Aceh juga harus damai. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tembak! Hari ini juga ada beredar video bahwasanya warga ini dipukul oleh aparat. Ini gimana? Ya, tentara memang nggak pernah berubah sejak dulu. Mereka selalu saja menggunakan kekerasan dalam setiap pendekatan. Ini saya pikir sudah saatnya Prabowo, rezim pemerintah ini membuktikan bahwa betul bahwa negara ini memang negara hukum. Nggak ada alasannya bendera itu dia direpresi dengan kekerasan. Nah, walau bagaimanapun tentara tidak boleh melakukan. Terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini. Bahwa bendera itu tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintahan. Itu cuma orang ramai masyarakat yang kecewa. Bahkan beberapa di antaranya kita tahu itu mereka bawa bantuan. Dengan bendera itu. Dengar baik-baik, saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi, negara berdaulat, aturan ditegakkan, titik. Ya,
teman-teman ya, kalau di video yang bagian depan tadi, karena ini barusan ini kan 2 video ya yang kami sajikan secara berurutan. Kalau yang bagian depan tadi sudah jelas-jelas itu adalah tindakan represif yang dilakukan oleh TNI beberapa waktu lalu ya, sudah cukup lama ya. Sebelum akhirnya mereka, saudara-saudara kita di Aceh ya, dalam tanda kutip GAM itu mengakui bahwa mereka bersalah dan akhirnya ya kembali mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Tapi untuk video yang kedua ini yang saya tidak pernah melihat sebelumnya. Apakah video barusan ini benar-benar terjadi di Aceh ataukah hanya rekayasa AI yang digabung-gabung oleh netizen iseng ya kan, kemudian diteruskan dengan pernyataan sang TNI di bagian belakang ya. Saya juga nggak pernah mengerti nih yang bagian belakang ini, apakah benar-benar video asli pernyataan seorang TNI yang memberikan warning kepada saudara kita di Aceh ataukah hasil rekayasa AI ya. Karena kita harus pandai-pandai gitu ya, karena kalau enggak kita akan mudah terprovokasi oleh netizen-netizen iseng yang suka memproduksi video-video AI yang bernada provokasi ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Sadarlah gerakan Aceh Merdeka. Walaupun kita terkena bencana banjir ya, tapi kita tetap berdiri tegak di bawah Sang Merah Putih. Bukan seperti pengecut gerakan GAM Aceh Merdeka ya, yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang lagi susah ini ya. Kita ini sama-sama susah ya, terdampak bencana di Aceh ini, tapi tetap berdiri tegak di bawah Sang Merah Putih, bukan di bawah bendera asing seperti gerakan Aceh Merdeka. Bersadarlah sebelum ada bencana lagi. Semangat. Ya, ini menurut saya setuju ataukah tidak setuju, suka ataukah tidak suka, menurut saya nasihat kakek-kakek barusan adalah nasihat yang cukup bijak gitu ya. Jadi mengingatkan kepada saudara-saudara kita di Aceh ya, agar tetap berdiri di bawah bendera Sang Saka Merah Putih ya kan, dan juga tidak mudah terprovokasi dan juga tidak mudah mengangkat senjata di tengah kondisi yang saat ini ya masih begitulah ya kan, kondisi bencana. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan kesedihan saudara-saudara kita di sana. Kita tetap harus bersama ya kan, di bawah bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, menurut teman-teman gimana? Menurut saya ini adalah nasihat yang sangat terpuji sekali ya. Lanjut. Urusan ini saya no comment ya kan. Cuma saya bertanya aja, beneran nggak sih ini video yang baru saja dibuat ataukah video lama ya kan, sebelum terjadi bencana ataukah sudah setelah terjadi bencana ya kan. Ya masa sih masih ada truk-truk tambang. Aduh, sebetulnya karena penambangan, karena pembalakan hutan, atau karena penambangan sih? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. Bangsa Aceh sangat berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Hai manusia, teletetetet. Ngomong-ngomongin jasa, bos, cobalah tengok bangsa Arab, bos. Para nabi zaman dahulu berjuang mati-matian mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawanya untuk bangsa Arab. Tapi apakah kalian pernah lihat ada satu aja nabi yang turun kibar-kibarkan bendera? Apakah pernah kalian lihat ada satu aja nabi yang turun bawa kwitansi tagih ke Raja Arab? Nggak ada, bos. Karena mereka itu sadar semua yang kita lakukan di muka bumi ini atas izin dan atas kuasanya, bos.
Tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling berjasa dan paling sempurna, bos. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang paling berjasa, bos. Karena mengabdi kepada pemerintah itu adalah suatu kewajiban. Ketahuilah itu, wahai orang-orang yang kurang beriman. Jadi sebelum saya wassalam, jangan lupa awe wassalam. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya, pernyataan netizen barusan sangat mengocok perut ya. Dari tadi saya dengerin sambil terkekeh-kekeh gitu. Yang mana bang, yang bikin ngakak bang itu yang Nabi katanya tidak pernah mengklaim atau meminta meminta Arab ya kan, pemerintah Arab untuk membayar royalti atau membayar ganti rugi atas jasa yang sudah dilakukan oleh para nabi ya. Aduh, ya gak mungkin lah Nabi turun bawa ke sana kemarin bawa kwitansi atau ke sana kemarin bawa proposal gitu. Untuk meminta balas budi dari pemerintah Arab. Koclak ada aja ya. Lanjut. Hayang sering ngadengin Simba artis nyebutkeun orang Aceh berisik cenah dikasih bencana. Datang atuh Mbak ka dieu ka Aceh. Tong jauh-jauh kanu terdampak bencana parah ke Banda Aceh weh. Kamari. Waktu 3 minggu listrik padam. Banyak dampaknya Mbak untuk yang usaha. Teu bisa ngalah duit. Lobana ngaluarkeun duit. Gak ada listrik, gak bisa kerja. Gak ada listrik, kita gak bisa mandi. Sungai di sini asin, gak bisa dipakai mandi jika di lembur. Sekali beli air paling sedikit 25.000 itu diirit-irit. Sapoe kali 3 minggu. Makan beli harga dinaikkan 2 kali lipat dari biasanya. Mau ngecas HP harus pergi ke warung kopi sekali duduk 50.000. Coba hayang ngecas HP, nyari sinyal cicing di pinggir jalan, di atas jembatan hayang sinyal. Sugan di demo ta PLN, nggak ada yang demo di Aceh mah, di dia di Banda Aceh. Dalam di luar Aceh mah atas si PLN teh beureun geus diduruk tah. Keureut ceuli urang. Geus di demo minimal. Cara ricing orang Aceh mah narima keayaan. Orang lain ngabela orang Aceh, peda salaki orang Aceh lain. Orang saksi mata. Kumaha keayaan di Aceh nu sabenerna. Sebenarnya emang males saya teh ngomong nyarocos di media sosial. Tapi ya mah supaya nyaho tak kasih mbak artis. Tong asal ngomong teh. Atau mbak datang we ka dieu nya ka Banda Aceh. Gimana orang-orang Aceh menjamu orang tamu dari luar Aceh padahal lagi kesusahan. Sok ka dieu kalau nggak percaya mah. Aceh penghasil migas, tapi Aceh hararese gas. Malah mahal 100.000 gas 3 kilo. Bari jeung eueuh beulieun masak make naon, make tungku 3 minggu lebih tah. Kuat moal lamun di daerah lain 3 minggu eueuh listrik, eueuh kahirupan. Urang oge nu lain orang Aceh soak hayang balik da teu boga ongkos da mahal. Ya, gini loh. Sebetulnya kalau menurut saya ya, saya tidak membela Dewi Persik begitu loh. Tetapi apa yang disampaikan oleh Dewi Persik itu menurut saya itu lebih banyak benarnya gitu kan. Karena faktanya pada saat itu yang berisik itu bukan saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana, tetapi saudara-saudara yang tidak terdampak bencana justru mengibarkan bendera bintang bulan, mencaci maki pemerintah, ya kan? Dan ini itu gitu loh. Sementara saudara-saudara kita yang terdampak bencana pada saat itu justru belum bisa
bikin konten karena mungkin HP-nya itu terendam air, hilang, ya kan, sinyal juga sulit. Nah, itulah yang disindir oleh Dewi Persik. Jadi sebetulnya yang disindir bukan saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana, tetapi yang justru tidak terdampak bencana, tapi bacotnya paling depan. Itu loh yang dikomentari oleh Dewi Persik beberapa saat yang lalu. Lanjut. Karena kemarin kita udah bikin video sama anak-anak yang ada di Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Babo. Hari ini kita sama selebgram Aceh Tamiang. Hai guys. Aku tuh dari kemarin tidurnya, makannya dijamu sama Kak Wai. Jadi relawan rasa pengungsi. Itu harapannya ke depan Kak untuk Desa Babo. Harapan ke depan semoga Desa Babo bisa kembali seperti dulu. Amin, amin, amin. Semangat untuk anak-anak di Desa Babo ini masih ada untuk sekolah ya Kak ya. Benar. Di pagi hari itu ada seorang anak bilang seperti ini, ayah, ntar kalau ke rumah itu ambilin ya tas adek mau sekolah. Saya bilang, udah ntar saya beliin aja tas baru. Dia nggak mau. Enggak Wak, itu baru beli tas Barbie. Jadi dia berharap keesokan harinya dia bisa sekolah dengan tas yang dia bilang, ayah ambil ya tasnya, besok adik Tara mau sekolah. Ternyata enggak. Dan rumahnya juga ikut juga. Oh, berarti ini sekolahnya kemarin ya Kak ya, SD, makanya anak-anak yang ada di sekolah darurat ini dulu sekolahnya di sini. Iya benar. Jadi makanya sekarang mereka harus sekolah di tenda darurat, sekolah darurat, karena keadaan sekolahnya seperti ini. Nah, lihat kanan dan kiri semuanya. Tadinya kita mau masuk juga, tapi gimana mau masuk? Atapnya turun. Nah, dengar-dengar tadi Kak Wai mau buat program juga nih buat Desa Babo. Apa programnya Kak? Sebentar lagi sudah mendekati puasa dan lebaran. Jadi niat baik dari KWC, tapi butuh uluran tangan dari kalangan semua. Kita mau buat dapur 1000 umat, yaitu menyediakan takjil, terus kalau bisa sampai sahur, dan menyiapkan 1000 paket kue lebaran. Masih ada semangatnya loh Kak Wai. Mantap nih Kak Wai ini. Bagi yang mau berdonasi silahkan. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada konten kreator yang bikin konten bener itu kan bikin gimana gitu teman-teman ya. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu masih banyak provokasi-provokasi, berita-berita yang dimiring-miringkan oleh konten kreator goplak, ya kan? Nah, intinya apapun yang direncanakan oleh Kak siapa barusan ya, saya lupa ya. Ya mudah-mudahan lah tercapai, terselenggara dengan baik, dan juga mudah-mudahan banyak netizen yang menonton konten Anda itu memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita di Aceh yang tadi kalau tidak salah saya mendengar di Kampung Babo ya akan mendirikan sebuah dapur umum lah ya, dapur umum sejuta umat dan memerlukan bantuan uluran tangan dari banyak pihak. Mudah-mudahan berhasil dan mendapatkan banyak sumbangan secara ikhlas ya, yang tidak diungkit-ungkit di kemudian hari. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.